Apa Bob mencurang aja? Gus, saya pusing ini, Gus. Daripada saya pusing sendiri, mau ngajak Gus buat pusing bareng-bareng. Dari 10 kali pertemuan kamu itu ketemunya 9 kali pusingnya. Ya, Apa Bob? Pusing apa Bob? saya merasa ini, Gus. Hidup saya tuh kayak semakin berat, makin sulit begitu. Kemarin saya dapat kabar di rumah, di kampung, di Madura, tetangga sama saudara saya itu rebutan LPG, terus beli BBM, fast track gitu. Padahal isinya sama aja, bikin rusak motor gitu. Terus paman saya kabur ke luar negeri jadi TKI, mau liburan katanya. Pokoknya mengkhawatirkan semua lah, Gus. Saya takut gitu. Indonesia emas nanti ini malah jadi Indonesia cemas. Berirama itu, Gus. Don't worry, don't cemas. Siap. Jadi pada dasarnya apa yang kamu rasakan juga dirasakan semuanya. Apa yang kamu gelisahkan tidak hanya kamu gelisahkan, saya juga gelisah. Tapi kita yakin di tengah berbagai tantangan ini kita tetap punya harapan. Karena apa? Yang penting kita berusaha sekuat tenaga. Karena Allah akan menyertai kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di antara kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Karena itu membahas Al-Wakil ini sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari keagungan Allah. Salah satu asma Allah dalam Asmaul Husna yaitu Al-Wakil, yang maha memelihara. Bagusnya supaya kita tidak salah memahami, kita tunggu Gus Kausar. Oh iya. Sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Kabarnya sih sudah on the way. Coba kamu cek ke depan, nanti kalau sudah hadir langsung dipersilakan masuk. Siap, siap. Kangen saya sama Gus Kausar. Emang kenal? Kenal, sebentar doang ikut pengajiannya. Ya, Gus. Gimana Bob? Waalaikumsalam. Gus, monggo Gus. Alhamdulillah, saya tunggu-tunggu dari tadi. Akhirnya bersama Gus Kausar lagi. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Gus, tetap membersamai Asmaul Husna di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Metro TV yang budiman. Bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Hari ini kita bersyukur, beruntung Gus Kausar bergabung dalam diskusi menjelang sahur ini. Sehat Gus? Alhamdulillah. Matur nuwun sangat Gus. Jadi membahas Asmaul Husna, salah satu yang membuat kita tenang itu Allah senantiasa membersamai kita. Dalam hal ini Allah tidak akan meninggalkan kita. Asma Allah Al-Wakil, zat yang memelihara kita. Jadi Bobby dan saya tentu ingin menggali apa makna sebetulnya dari Al-Wakil. Ini sebuah nama yang sangat istimewa sekali. Tapi sebelumnya harus sama-sama kita tahu bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama. Ada 99 yang paling populer, dan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mau menghafalkannya, mau melanggengkan membacanya, insya Allah akan dimudahkan untuk masuk surga. Sekarang kita lagi bahas Al-Wakil. Al-Wakil itu kalau dari sisi bahasa sebetulnya adalah zat yang dipasrai atau maha layak untuk kita pasrai segala sesuatunya demi kebaikan kita fid dunya wal akhirah. Zat yang mengelola, mengatur segala perjalanan hidup kita demi kemaslahatan kita, baik di dunia ini sampai nanti ketika kita pada akhirnya sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam kitab-kitab kita, wakil itu ya sama kayak, mohon maaf,
teman-teman yang menjabat sebagai wakil daripada masyarakat, wa mayusnadu ilaihi al-qiyam bi amrima, yang dipasrahi segala sesuatunya untuk mengelola, mengatur demi kemaslahatan semuanya. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, al-wakil itu adalah al-kafil bi arzakil ibad, al-qaim alaihim bi masalihihim wa yatawalla umurahum fayakfihim wa yuhnihim wa yurdihim. Allah lah yang akan menjamin rezeki kita, menjamin kebaikan kita, menata semua perjalanan hidup kita dengan situasi terbaik untuk kita. Kenapa tadi saya katakan bahwa Al-Wakil sangat istimewa? Satu di antara nama Allah yang sangat luar biasa. Karena Ismullah Al-Wakil yadullu al-muslim ala ma ya'tamidu alaih wa yufawwidul amra ilaihi. Harusnya Al-Wakil ini mampu menyadarkan kita semua bahwa kita ini harus tetap tenang menjalani hidup. Karena kita punya sandaran yang maha segalanya. Fal muslim al-arif bi rabbihi bismihi al-wakil yufawwidu nataijal umur wa awaqibaha ilaihi ma'al akhdhi fil asbab al-maqdurah wal mustata'ah. Seorang muslim yang mengenal Allah dari namanya al-wakil pasti punya kemampuan atau mudah untuk pada akhirnya menyandarkan segala sesuatu di kemudian hari. Ini semuanya pasti manfaat, pasti maslahat, pasti penuh hikmah. Karena penataan Allah adalah penataan yang paling istimewa buat kita hamba-hambanya. Tapi jangan lupa ma'al akhdhi fil asbab. Tapi kita sebagai hamba tetap berkewajiban untuk terus berusaha memaksimalkan semua yang kita bisa untuk menggapai semua harapan dan cita-cita. Artinya tidak bisa kita hanya bersandar kepada Al-Wakil kemudian kita malas-malasan, kita tidak berupaya, tidak berusaha, tidak boleh. Kira-kira begitu Al-Wakil itu. Sebelum kita lanjutkan Gus, kita beri kesempatan kepada para pemirsa untuk break sejenak. Tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bersama kali ini Gus Kausar. Kembali lagi para pemirsa bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bersyukur masih bersama Gus Kausar. Ada yang perlu kamu tanyakan, Bob? Ada nih Gus. Jadi buat Gus Kausar dan Gus Muhaimin barangkali. Tapi pertanyaannya seperti ini. Kita kan pasti was-was terhadap sesuatu kondisi kita, di mana was-was itu terkadang menjadi pertanda bahwa kita tidak yakin dengan kehendak Allah gitu. Tapi di sisi lain kita dikasih akal untuk berpikir ke depannya. Makanya kita lebih mengutamakan mana antara iman dulu atau logika dulu. Karena terus terang saya tidak tahu. Dan terus terang saya tidak tahu mengapa saya tidak diberitahu. Jadi saya tidak tahu. Jadi gimana itu Gus antara ma bainal iman wal mantik gitu. Logika dan iman. Bagaimana Gus? Alhamdulillah. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Makanya tadi saya sempat matur. Ini lagi-lagian. Sebagaimana pertemuan kita di kemarin di waktu yang lalu bahwa ya ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu itu di sini. Karena ketika kita melakukan pendalaman terhadap keilmuan, maka kita akan menemukan sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Al-Wakil. Kalau kita benar-benar memahami betul, menghayati betul akan nama Allah Al-Wakil itu, insya Allah kita akan mudah untuk melatih diri, untuk yakin kita benar-benar punya sandaran yang maha segalanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah faqad kafahu wa aghna. Wa may yatawakkal 'ala Allah faqad kafahu wa aghna. Kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu ada untuk memberikan kecukupan kepada kita, bahkan memberikan kekayaan kepada kita. Kafahu wa aghna. Tapi jangan disalahartikan ya. Bahasa kafahu itu ayyasrifa sya'nal kainat binidhamin wafiq wa hikmatin balighah.
Artinya Allah mengatur segala sesuatunya dengan perincian yang sangat detail, dan yang pasti penuh hikmah. Kita tidak pernah membayangkan bahwa, mohon maaf, sekelas Gus Muhaimin ini dulu mulai beliau tumbuh, mulai beliau sekolah dasar misalnya, sampai detik ini mungkin beliau tidak pernah membayangkan beliau akan ada di titik ini. Al-Wakil di mana Al-Wakil? Al-Wakil itu adalah sebuah sistem kerja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengatur Gus Muhaimin sekolahnya di sini, belajarnya ini, ketemunya orang ini, komunikasinya ini, yang sering menjadi pembahasan ini, ngopinya di mana, dengan siapa, yang pada akhirnya membawa Gus Muhaimin berada di situasi hari ini. Nah, itu kerjanya Al-Wakil. Yasrifa sya'nal kainat, mengatur segala sesuatunya binidhamin wafiq, dengan perencanaan yang super detail. Dengan perencanaan yang super detail ya. Dan penuh hikmah. Mungkin Gus Muhaimin di momentum tertentu, Gus Muhaimin merasa kenapa kok begini. Tapi pada akhirnya beliau disadarkan. Oh iya, alhamdulillah dulu saya begitu. Kalau enggak, alhamdulillah begitu. Lah itu biasanya, mohon maaf Gus, model kayak gitu itu ya model kayak kita yang masih amatir. Acap kali kita kemudian protes dengan sesuatu yang kurang sesuai dengan harapan kita secara spontan atau bahkan berlebihan. Tapi bagi al-arifin, apalagi bagi al-anbiya wal mursalin, itu tidak seperti itu. Berapa banyak momentum Rasulullah dan para sahabat, mohon maaf, dalam tanda kutip, tidak sesuai harapan. Misalnya, ketika perang Uhud misalnya, tapi ada hikmah yang luar biasa di sana. Menunjukkan betapa pentingnya taat terhadap pimpinan. Makanya para ulama kita mengingatkan, idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila, ra'aita jami'al kainati milaha. Kalau kita dari awal sadar, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mudah untuk membaca segala sesuatunya dengan indah dan nyaman. Wa idz ma tara illa madhahira sun'ihi. Tapi kalau yang kamu lihat hanya, mohon maaf misalnya, kalau ada musibah, ada sesuatu yang enggak mengenakkan, yang kita lihat hanya zahirnya ini enggak mengenakkan, zahirnya ini enggak sesuai harapan. Hujibta. Kamu akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan wasayyarta al-milaha kibaha. Dan kamu hidupnya tidak akan pernah merasakan sebuah kebahagiaan, yang ada hanya kecemasan-kecemasan. Hal-hal indah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya tetap datang, tapi kamu berproses ke sana dengan penuh kekhawatiran dan kecemasan. Nah, itu padahal bagi kita orang Islam, bahagia itu sangat penting. Karena bahagia itu menunjukkan kesiapan kita untuk menerima qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Jadi begitu, Bob. Intinya apa yang menjadi logika berpikir kita, itu kita anggap logis dan bermanfaat buat kita, itu belum tentu. Karena ternyata kegagalan kita itu justru bermanfaat buat kita. Makanya memahami Al-Wakil, menurut Gus Kausar tadi, salah satu yang paling penting adalah keyakinan bahwa Allah bersama kita dan menjaga serta membuat skenario hidup kita. Akhirnya apa? Tugas kita cuma satu, berusaha, ikhtiar, Allah sudah punya skenario. Sehingga apa hasilnya? Dengan meyakini Al-Wakil, berarti kita tidak akan pernah cemas dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sehingga kalau kita gagal, tidak pernah cemas, kita istilahnya terpuruk pun, kita akan menerima dengan tenang. Karena pada dasarnya tugas kita hanya satu. Iman, yakin terhadap sifat dan nama Al-Wakil. Tetapi tugas yang kedua adalah terus berusaha dan berikhtiar. Dengan demikian maka tidak akan ada yang namanya kecemasan dalam kehidupan kita. Para pemirsa, kita akan lanjut lagi bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah.
Ayo Bob, mumpung ada Gus Kausar, tanya apa lagi? Siap. Maneka. Jangan bahasa Madura, ntar nggak ngerti orang-orang sini. Jadi begini Gus pertanyaannya. Terkadang kita sudah ikhtiar, berusaha sebaik mungkin, tapi tetap gagal gitu. Maka lebih penting mana antara tawakal dan ikhtiar? Contoh misalkan Gus Imin, beliau misalkan ikhtiar, gagal gitu. Tapi suatu ketika beliau menjadi seorang pimpinan di salah satu partai misalkan, apakah itu bentuk ikhtiar atau sudah kehendak dari Allah gitu? Begitu Gus. Bagaimana Gus? Ikhtiar dan tawakal. Duluan mana sih sebetulnya? Jadi begini, yang harus dipahami itu adalah at-tawakkul itu ba'dal ikhtiar. Makanya pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah saja, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya semua persiapan, semua ikhtiar harus kita maksimalkan, kita rencanakan dengan baik. Setelah itu baru kita bertawakal. Misalnya kita mau ujian. Nggak bisa kayak gaya-gaya kamu yang lama, khasas orang Madura kemudian soan ke kiai-kiai. Tapi kamu nggak belajar, kamu nggak mempersiapkan segala sesuatunya. Doakan, kamu kasih bawa air dan sebagainya. Ya itu baik. Tapi proses kamu belajar juga harus maksimal untuk mendapatkan itu semua. Karena begini, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, at-tawakkul itu la yunafi al-qiyam fil asbab. Jangan atas namakan tawakal untuk kemudian kita boleh berserah diri dan kemudian nganggur. Males-malesan. Bala yasihu at-tawakkul illa ma'al qiyam biha. Tidak sah disebut tawakal kalau kita tidak berupaya sebelumnya. Wa illa fahuwa bitolatun wa tawakkulun fasidun. Ini jelas hanya pemalas yang kemudian mengatasnamakan tawakal. Nah, begitu. Makanya kalau tadi jenengan bilang, Gus Muhaimin ini pada akhirnya berada di situasi hari ini, berada di posisi ini, hari ini menjadi salah satu pembantu presiden. Ini takdir atau tulisan Allah Subhanahu wa taala apa hasil ikhtiar beliau? Pasti ini adalah takdir. Tapi kita para santri mengenal bijaddin la bijiddin kullu majdi wahal jaddun bila jiddin bimujdi. Semua yang kita raih hari ini itu semuanya tulisan Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu takdir. Bukan hasil keringat. Tapi apa pernah Allah kemudian memberikannya cuma-cuma tanpa proses yang panjang yang kita lakukan? Boleh kamu lihat, semua orang berhasil ada apa tidak? Yang dia tumbuh sebagai pemalas, berproses sebagai pemalas, tidak pernah berupaya kemudian mendapatkan apa yang hari ini ia dapatkan. Kira-kira begitu. Ya pasti takdir Bob. Bom rencananya wapres dapatnya. Ya pasti takdir. Iya. Rencananya kan betul, wapres. betul. Takdirnya ya sekarang ini. Ya itu. Jadi amat sangat jelas ya, diawali dari keyakinan. Betul. Keyakinan pada skenario Allah yang Al-Wakil. Ya, saya sendiri memahami Gus, target ikhtiar kita itu bagian dari kewajiban. Betul. Ya toh? Ya, betul. Jadi usaha kita itu tidak boleh dikontradiksikan dengan kenapa gagal terus. Ya. Ikhtiar usaha itu kewajiban kok. Betul. Nah, soal hasilnya kemudian kita yakin bahwa Allah punya skenario. Betul. Nah, usaha hasil tidak akan mengkhianati usaha. Soal kemudian hasilnya apa, itu yang kemudian misteri. Tapi memang kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secara kasat mata berhasil. Iya. Tugas kita memang berusaha, bukan berhasil. Betul. Jadi para pemirsa tetap bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Hari ini sungguh hikmah Ramadan yang luar biasa adalah pemahaman utuh kita tentang posisi kita dan tugas serta tanggung jawab kita di hadapan Allah adalah sejak awal kita yakin dan mengerti bahwa Allah itu Al-Wakil. Setelah mengerti dan meyakini itu,
maka semua langkah kita itu akan ringan dan tidak akan memudahkan kita membawa kekhawatiran, kecemasan, apalagi ketakutan untuk gagal. Karena pada dasarnya yang ditugaskan kepada kita adalah berusaha terus melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perintahnya, sementara kita tunduk pada apa yang menjadi keputusan Allah. Karena Allah pasti tidak akan meninggalkan kita. Apa yang kita persepsikan berhasil belum tentu terbaik buat kita. Apa yang kita persepsikan itu gagal atau tidak baik belum tentu tidak baik buat kita. Karena Allah punya skenario. Kembali lagi penegasan bahwa tugas kita adalah melaksanakan kewajiban dan Allah lah yang akan menilai sejauh mana kita perlu dan berhasil di posisi tertentu. Terima kasih kepada pemirsa. Tetap bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Matur nuwun Gus Kausar. Terima kasih. Saya akhiri. Saya Muhaimin Iskandar bersama Bobby akan mengakhiri pertemuan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV